Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsyi yughshil laylan nahara yatlubuhu hafitha الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب yang artinya sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Sepanjang sejarah hingga saat ini belum pernah kita mendengar adanya matahari pernah berhenti, bahkan dalam riwayat ilmu pengetahuan astronomi dan planetologi saat itu. Namun pernahkah Anda mendengar bahwa di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, matahari pernah diberhentikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena amalan salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah salah satu karomah sahabat Nabi itu yang bukan hanya dikenal sebagai keluarga Nabi saja, namun sahabat dan khalifah yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan Islam itu sendiri. Dikisahkan menjelang syalat subuh, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju masjid untuk syalat subuh berjamaah. Begitu pula Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sedang bergegas untuk menunaikan syalat subuh berjamaah. Di perjalanan, ia bertemu dengan seorang lelaki yang terlihat lebih tua darinya, karena terlihat rambutnya sudah beruban dengan jalan perlahan-lahan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tidak mendahuluinya karena beliau menghormati dan memuliakan orang yang lebih tua darinya. Beliau tetap berjalan perlahan di belakang orang tua tersebut hingga waktu mendekati matahari terbit yang menandai akan habisnya waktu subuh. Tetapi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu begitu terkejut saat akan mendekati masjid. Orang tua tersebut tidak berbalok ke masjid, ia terus saja melewati pintu masjid. Beliau beranggapan bahwa orang tua tersebut seorang Nasrani. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memasuki masjid dan mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada dalam posisi ruku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan rukuknya sekira durasi 2 kali rukuk, sehingga beliau masih dapat mengikuti syalat subuh berjamaah. Selesai syalat beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan rukuk di syalat ini? Engkau belum pernah melakukan ini sebelumnya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku rukuk dan mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, lalu aku hendak mengangkat kepalaku. Saat itu datanglah malaikat Jibril dan meletakkan sayapnya di atas punggungku. Dia menahanku agak lama dan ketika dia mengangkat sayapnya dari punggungku, barulah aku mengangkat kepalaku." Lantas para sahabat bertanya, "Mengapa dia malaikat Jibril melakukan hal ini, wahai Rasulullah?" "Aku pun belum bertanya kepada dia tentang hal tersebut," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam mendatangi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Ali bergegas untuk berjamaah, kemudian dia bertemu dengan orang tua renta Nasrani, sedangkan Ali belum tahu kalau dia orang tua renta itu adalah orang Nasrani. Dia begitu menghormati sebab ubahnya dan tidak mendahuluinya serta menjaga haknya. Lantas Allah Ta'ala mengutusku untuk menahanmu dalam keadaan rukuk hingga Ali mendapati syalat subuh."
Dan Allah memerintahkan malaikat Mikail alaihi salam untuk menahan matahari dengan sayapnya hingga tidak terbit demi Ali. Kisah Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu yang mengagumkan ini dikutip dari kitab Al-Mawais Al-Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Asfuri. Pelajaran atau ibrah yang bisa kita petik adalah anjuran untuk senantiasa menghormati dan memuliakan orang tua dan keutamaan salat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab.